Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecilia Umar Wahid. Saya kelas 3A dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya di sini ingin mempresentasikan tugas yang sudah saya buat minggu lalu, yaitu tugas AIK. Tugas AIK. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, amma ba'du. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas, yaitu dalam bab 8 Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah dan tajdid. Definisi dakwah yaitu secara bahasa berasal dari bahasa Arab, dari kata da'a yad'u, dawan, wadawatan, yang bermakna mengajak, menyeru, atau berdoa, tergantung konteksnya. Secara terminologi, dakwah adalah mengajak atau menyeru untuk melakukan kebaikan, perbuatan makruh, dan mencegah kemungkaran yang ditujukan kepada dua umat, yakni umat ijabah dan umat dakwah. Kepada umat ijabah, dakwah bersifat bimbingan, nasihat agar mereka memperbaiki dirinya dan tetap istiqomah. Sedangkan kepada umat dakwah bersifat seruan dan ajakan agar mereka masuk kepada agama Islam. 2. Sistematika dakwah. Sistematika dakwah dibagi menjadi 4. Yang pertama, subjek dakwah, objek dakwah, tujuan dakwah, dan materi dakwah. Yang pertama kita bahas subjek dakwah dulu. 1. Subjek dakwah adalah orang yang mengajak atau menyuruh orang di jalan Allah, atau mengajak orang untuk memahami dan mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam kata lain, subjek disebut sebagai dai, ustadz, atau kiai-kiai yang ceramah gitu. 2. Seorang dai harus mampu mencari informasi mengenai ciri-ciri yang bersifat subjektif dan objektif dakwah dan kondisi tentang lingkungan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari pertama dan kedua, maka seorang dai diharapkan mampu menyusun langkah-langkah kegiatan dakwah yang akan dilakukan. 4. Mampu merealisasikan sebuah perencanaan dalam kegiatan dakwah. Kedua, tadi subjek dakwah yang pertama, sekarang yang kedua, objek dakwah. Objek dakwah adalah sasaran dakwah yang mencakup seluruh umat manusia, baik muslim maupun non-muslim. Sasaran dakwah yang secara khusus ditinjau dari beberapa aspek yang meliputi aspek usia, meliputi anak-anak, remaja, dan orang tua. Aspek gender meliputi laki-laki dan perempuan. Aspek agama, Islam dan non-muslim. Aspek sosiologis, masyarakat terasing, pedesaan, kota kecil dan kota-kota besar, serta masyarakat marginal dari kota besar. Aspek struktur kelembagaan meliputi legislatif, eksekutif, yudikatif. Aspek kultur keberagaman, priai, abangan, santri. Aspek ekonomi meliputi golongan kaya, menengah, dan terendah, kasta terendah. Aspek mata pencaharian meliputi petani, peternak, pedagang, nelayan, karyawan, buruh, dan lain-lain. Aspek khusus golongan masyarakat, tunasusila, tunanetra, tunarungu, tunamisma, tunakarya, dan narapidana. Dan komunitas masyarakat seniman, baik itu musik, seni lukis, pahat, seni tari, artis dan aktris, dan lain-lain. 3. Tujuan dakwah. Tujuan dakwah itu meliputi 4 hal, adalah 1. Tujuan perorangan, yaitu terbentuknya pribadi yang mempunyai iman yang kuat, berperilaku sesuai dengan hukum-hukum syariat Allah, dan berakhlakul karimah. Diharapkan umat manusia menjadi pribadi muslim yang totalitas, yang kafah. Kedua, tujuan keluarga, yaitu terbentuknya keluarga yang bahagia, penuh ketentraman dan kasih sayang di antara anggota keluarga. Contoh,
jika ada suatu keluarga terus kedua orang tuanya meninggal, jadi ada harta gono gini warisan. Nah, si A dapat 70%, si B dapat 30%. Nah, dari itu akhirnya selisih, ribut, jadi perpecahan keluarga. Ketiga, tujuan untuk masyarakat, yaitu terbentuknya masyarakat sejahtera dan islami. Keempat, tujuan untuk segenap manusia di seluruh dunia, yaitu terbentuknya masyarakat dunia yang aman, tentram, damai, dan adil. Persamaan hak, kewajiban, saling tolong-menolong, saling menghargai, saling menghormati. Keempat, metode dakwah. Metode dakwah ada 4, yaitu 1. Metode ceramah. Metode ceramah adalah metode dakwah yang banyak diwarnai oleh ciri karakteristik bicara dari seorang dai atau aktivis dakwah. Ceramah bisa juga bersifat pidato, khutbah, sambutan, mengajar, dan lain-lain. Kalau khutbah biasanya di hari raya Idul Adha, Idul Fitri, dan juga pada sholat Jumat. 2. Metode tanya jawab. Metode tanya jawab ialah menyampaikan materi dengan menggunakan objek dakwah untuk menyatakan masalah yang dirasa belum bisa dimengerti dan dai-nya menjawab penjawabnya. Contoh misalkan ada di sebuah pesantren ada santri yang belum paham tentang fikih cara berwudu ataupun bertayamum. Akhirnya si santri bertanya kepada sang ustadz, bagaimana caranya melakukan kegiatan melakukan astagfirullahaladzim, melakukan tata cara tayamum dan wudu secara tertib. Akhirnya sama si sang ustadz dijelaskan dari membasuh tangan kalau yang wudu, kalau yang bertayamum dari usap-usap debu sampai tertib selesai semuanya. Dan yang ketiga, debat atau mujadalah. Debat atau mujadalah adalah metode dakwah dengan cara adu argumen. Debat yang dimaksud adalah debat yang baik, adu argumentasi, dan tidak tegang, serta tidak menimbulkan suatu pertengkaran. Debat pada dasarnya mencari kemenangan dalam arti menunjukkan kebenaran dan kehebatan Islam. Saya tahunya seorang pendebat sih, seorang dai besar dari tanah India, Dr. Zakir Naik. Beliau hebat kalau dalam debat. Pernah saya dengar beliau debat dengan seorang pendeta yang akhirnya kalau nggak salah masuk Islam, alhamdulillah. Yang keempat, percakapan antar pribadi atau percakapan bebas. Percakapan secara pribadi ini bertujuan untuk menyampaikan pesan dakwah. 5. Metode demonstrasi. Demonstrasi adalah berdakwah yang dilakukan dengan cara memperlihatkan suatu contoh berupa peristiwa, perbuatan, dan sebagainya. Artinya metode dakwah di mana seorang dai memperlihatkan sesuatu atau mementaskan sesuatu terhadap sasarannya dalam rangka mencapai tujuan dakwah. Sama seperti yang saya jelaskan tadi, dalam metode dakwah tanya jawab, seorang santri misalkan yang nggak tahu hukum fikihnya bagaimana menjalankan suatu wudu atau tayamum, maka dibantu oleh seorang ustaz agar dikasih paham, dilakukan bareng, dicontohin secara langsung biar tidak salah paham. Nah, pendidikan dan pengajaran. Agar pendidikan dan pengajaran bisa dijadikan sebagai metode dakwah, sebab definisi dakwah bisa diartikan dengan 2 sifat, yaitu bersifat pembinaan, bersifat melestarikan. Membina berarti memberikan arahan dan bimbingan agar tetap beriman kepada Allah dan mengembangkan sasaran dakwah. 7. Mengunjungi rumah-rumah atau bersilaturahmi. Metode dakwah dengan cara menjalin silaturahmi sangat efektif untuk mengembangkan ataupun membina umat Islam, yaitu dengan cara mengunjungi rumah, silaturahmi, dan lain-lain. Contoh misalkan kita udah lulus sekolah, udah lulus kerja, udah lulus kuliah, kita jangan lupa sama teman-teman, namanya guru-guru, tetap silaturahmi biar persaudaraannya nggak putus, biar nggak saling lupa juga.
Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Gerakan tajdid dalam Muhammadiyah memiliki dua makna, yaitu tajrid bermakna purifikasi dan tajdid sendiri bermakna pembaharuan. Pengertian tajrid adalah secara bahasa berasal dari kata jaroda yujaridu tajridan yang bermakna asli, murni, tidak ada tambahan atau pengurangan. Tajrid bisa berarti sesuatu yang terkelupas seperti kulit terkelupas dari pohonnya hingga bersih. Lanjut, istilah ini tidak sepopuler kata tajdid, sekalipun dimaksudkan adalah memurnikan hal-hal yang bersifat khusus. Pengertian tajdid berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata jaddada yujaddidu tajdidan, bermakna memperbaharui sesuatu hingga menjadi baru. Dengan kata lain, tajdid berarti pembaharuan terhadap segala usaha yang dilakukan masa lampau untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan sesuai dengan tujuan yang telah dicita-citakan. Model tajrid dan tajdid Muhammadiyah. Ada beberapa model atau karakteristik tajdid dan Muhammadiyah adalah sebagai berikut. 1. Konkret dan produktif, yaitu melalui amal usaha yang didirikan diharap hasil konkret dapat dirasakan dan dimanfaatkan oleh umat Islam, bangsa Indonesia dan umat manusia di seluruh dunia. 2. Tajdid bersifat terbuka, yaitu Muhammadiyah mampu mengantisipasi perubahan dan kemajuan di sekitarnya dengan amal usahanya yang dimasuki dan dimanfaatkan oleh siapapun, seperti sekolah, kampus, lembaga ekonomi, dan usaha atau jasa. Yang ketiga, tajdid sangat fungsional dan selaras dengan cita-cita Muhammadiyah untuk menghadirkan Islam sebagai agama yang berkemajuan dan juga berkebajikan yang senantiasa hadir dalam pemecah segala problem yang dihadapi umat, seperti masalah kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Model gerakan keagamaan Muhammadiyah. Tindakan atau model keagamaan itu dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai berikut. 1. Sebagai Al-Quran dan As-Sunnah, melalui gerakan pemurnian dalam bidang akidah dan bidang muamaliyah, bidang muamalah duniawiyah. Muhammadiyah melakukan reinterpretasi Al-Quran dan As-Sunnah untuk menyelaraskan sebagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Melakukan gerakan dakwah dan tajdid bersifat pencerahan atau tanwir diwujudkan dalam gerakan pembaharuan tentang pemahaman keagamaan dan reformasi sistem pendidikan Islam. 3. Membentuk pemberdayaan organisasi otonomi Muhammadiyah sebagai salah satu aset sumber daya manusia dalam rangka bahu-membahu demi mencapainya tujuan Muhammadiyah. 4. Mengkaji kembali model dan semangat yang dilakukan oleh generasi awal Muhammadiyah. Cukup sekian presentasi tugas AIKA saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.